Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 6A Pendidikan Matematika FKIP Untirta dengan beranggotakan Devi Anggi Oktaviani, Nita Adelia, Nafsul Mainah, Salma Putri Nabila, Siti Syifa Azizah, dan Yuli Cahyani. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi bilangan kompleks untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kompleks. So, yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah analisis kompleks. Untuk materi yang akan dipresentasikan pada kali ini, yang pertama yaitu mengenai materi fungsi kompleks, yang kedua yaitu limit, yang ketiga yaitu kekontinuan fungsi, yang keempat yaitu turunan, mencakup materi turunan harmonik dan sekawan harmonik. Kemudian ada materi fungsi dasar, mencakup materi eksponen, trigonometri, dan hiperbolik. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai integral kompleks. Untuk materi yang pertama, mengenai fungsi kompleks akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Yuli Cahyani. Definisi dari fungsi kompleks sendiri adalah, misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan fungsi Z. Jika Z sama dengan X ditambah IY, W sama dengan fungsi Z, sama dengan U X, Y ditambah I V X, Y. Jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka W sama dengan U R, theta ditambah I V R, theta. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari fungsi kompleks. Di sini ada soalnya, tentukan fungsi Z sama dengan 2Z kuadrat dikurangi I dalam bentuk U dan V. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan Z-nya itu sama dengan X ditambah IY. Maka W sama dengan fungsi Z sama dengan 2 Z-nya kita misalkan X ditambah IY. Maka 2 dikali dengan X ditambah IY dikuadratkan dikurangi dengan I. Sama dengan 2 X ditambah IY kuadrat, itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X IY dikurangi dengan Y kuadrat dikurangi I kuadrat dari sini. Sama dengan 2X kuadrat min Y kuadrat ditambah I 4XY min 1. X kuadrat min Y kuadrat masuk ke dalam bilangan real, sedangkan 4XY min 1 itu masuk ke dalam bilangan imajiner. Maka U-nya sama dengan 2X kuadrat min Y kuadrat dan V-nya itu sama dengan I 4XY min 1. Saya Siti Syifa Azizah akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu materi terkait limit. Pertama, kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Nah, misalkan kita di sini mempunyai notasi seperti ini, itu definisi persisnya adalah bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z dengan 0 jaraknya itu antara Z dengan Z0 itu kurang dari delta, berlaku jaraknya Fz ke W itu kurang dari epsilon. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu fungsi F tidak perlu terdefinisi di Z0. Jadi misalkan Z0 itu sendiri tidak punya nilai di bidang W, itu tidak masalah. Yang penting Z lainnya yang di sekitar Z0 itu semuanya terdefinisi di bidang W. Nah, untuk catatan yang kedua yaitu mengingat domain fungsi F adalah bidang Z berdimensi 2, maka Z0 dapat didekati dari tak hingga banyak lintasan. Jadi Z itu kan adalah bidang berdimensi 2. Jadi kan limit itu Z-nya itu semakin mendekati Z0. Nah, mendekatinya itu ada banyak lintasan yang bisa digunakan.
Untuk catatan yang ketiga yaitu apabila dapat ditemukan dua lintasan yang mendekati Z0 yang memberikan nilai limit yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki limit di Z0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa limitnya itu tidak ada di titik tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, buktikan limit Z mendekati 1, IZ per 2, itu dia akan sama dengan I per 2. Nah, pertama kita misalkan FZ ini sama dengan IZ per 2, dan domainnya ini adalah bilangan kompleks itu sendiri. Nah, sekarang kita ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0. Nah, terdapat delta titik-titik-titik. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu untuk deltanya. Nah, sehingga 0 kurang dari Z minus 1 kurang dari delta berlaku. Nah, berlaku IZ per 2 dikurangi I per 2 kurang dari epsilon. Nah, hal yang ingin kita buktikan itu adalah di sini IZ per 2 minus I per 2 sama dengan, nah kalau saya keluarkan I-nya itu kan berarti I di sini lalu dikali Z minus 1 per 2. Nah, kan modulus I, nah modulus dari I ini kan 1. Nah, jadi ini itu tidak masalah, jadi Z min 1 per 2. Nah, kita tulis dulu di sini sama dengan 1 dikali Z min 1 per 2. Nah, Z min 1 ini kan kita tahu bahwa Z min 1 ini kurang dari delta. Nah, berarti di sini kita tulis kurang dari delta per 2. Nah, ini kan pengennya kurang dari epsilon. Berarti epsilon deltanya itu adalah 2 epsilon. Kita tulis di sini terdapat deltanya ini 2 epsilon. Oke, jadi berarti terdapat delta sama dengan 2 epsilon, sehingga berlaku ini. Nah, ini sudah terbuktikan bahwa dia itu kurang dari epsilon. Cukup materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ya, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai tentang kekontinuan fungsi. Untuk definisi dari kekontinuan fungsi sendiri adalah, misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D, fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0, maka fungsi Z sama dengan fungsi Z0. Syarat fungsi fz itu dikatakan kontinu di Z0 yang pertama adalah ada atau harus terdefinisi fungsinya. Kemudian yang kedua adalah limit fungsi Z-nya itu ada atau mempunyai limit. Yang ketiga yaitu limit fungsi Z-nya sama dengan nilai fungsi Z0-nya. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan discontinue. Masuk ke contoh dari kekontinuan fungsi. Di sini ada fungsi fz sama dengan z kuadrat plus 4 per z min zi. Untuk z tidak sama dengan 2i. Kemudian fungsi yang kedua yaitu 3 ditambah 4z. 4z. Untuk z-nya sama dengan 2i. Apakah fungsi tersebut continue di 2i? Penyelesaiannya yaitu di sini kita masukkan fungsinya adalah 2i sama dengan, karena di sini z-nya sama dengan 2i, maka kita pakai fungsi yang ini, 3 ditambah 4 dikali dengan 2i, 2i-nya di sini kan 3 ditambah 4z, z-nya kita ganti dengan 2i. Maka F2i sama dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 2i sama dengan 3 ditambah 8i. Sedangkan untuk Z mendekati 2i, limit fungsi Z-nya sama dengan Z ditambah 2i. Sehingga limit Z menuju 2i, fungsi Z itu tidak sama dengan fungsi 2i. Jadi, fungsi Z discontinue di Z sama dengan 2i. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi harmonik dan sekawan harmonik.
Di sini jika terdapat Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV dalam kurung X, Y analitik pada D, maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Nah, karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka setiap X, Y anggota D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0 dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Nah, selanjutnya, jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi, yaitu do kuadrat C per do X kuadrat ditambah do kuadrat C per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan U ditambah IV analitik pada suatu domain, maka Fz itu harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV dalam kurung X, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Nah, di sini terdapat suatu contoh, misalkan U dalam kurung X, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, cara penyelesaiannya seperti yang telah kita ketahui bahwa syarat Cauchy-Riemann yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Maka kita peroleh Ux-nya sama dengan min 6xy dan Uy-nya sama dengan 3y kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Nah, pertama kita cari Uy-nya terlebih dahulu. Uy sama dengan min Vx, maka kita peroleh Vx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3y kuadrat. Lalu kita integralkan sehingga akan menghasilkan Y-nya sama dengan min 6yx ditambah C aksen Y. Lalu selanjutnya kita cari Ux-nya. Ux sama dengan Y, maka kita peroleh C aksen Y-nya sama dengan 0. Lalu kita integralkan sehingga menghasilkan CY sama dengan C. Nah, maka kita peroleh fungsi harmonik dari sekawan U-nya yaitu V sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3Y kuadrat X ditambah C. Saya Devi Anggi Oktaviani di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu terkait mengenai fungsi eksponensial, yang dimana di sini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial pada bilangan kompleks. Nah, di sini bisa dilihatlah E pangkat X sama dengan sigma theta n sama dengan 0 X pangkat n per n faktorial, yang dimana sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan begitu pun seterusnya. Maka dari situ kita turunkan nih menjadi cos X sama dengan sigma theta n sama dengan 0 min 1 pangkat n dikali X 2 pangkat n dikali X pangkat 2 kali n per 2 kali n faktorial sama dengan 1 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X min X pangkat 6 per 6 faktorial, dan begitu pun seterusnya. Setelah itu yaitu sin X. Sin X ini sama dengan sama seperti yang tadi ya bisa dilihat. Nah, itu di sini ada catatan notasi E pangkat Z atau EXPZ, yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat I Y. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, ini untuk bilangan kompleks Z sama dengan I Y. Maka dari itu kita memperoleh E pangkat I Y sama dengan 1 plus I Y pangkat 2 per 2 faktorial ditambah I Y pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Kita masukkan lagi seperti yang ada di bawah ini, maka akan menghasilkan cos Y ditambah I sin Y seperti itu. Terus lanjut ke slide berikutnya. Nih, di sini ada sifat-sifat fungsi eksponen. Di sini kita misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka memperoleh E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Terus yang kedua yaitu E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E
pangkat Z1 dikurang Z2. Berarti kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, tapi kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Oke. Terus yang selanjutnya pangkat Z dikali dalam kurung. Terus tutup kurung pangkat N sama dengan dikali NZ. Nah, seperti itu dan seterusnya. Bisa diperhatikan ya di tabel yang warna oranye. Terus berikutnya ada rumus dari Euler. Nah, rumus Euler itu sendiri yaitu I pangkat pangkat I sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Nah, selanjutnya ada bentuk polar. Nah, bentuk polar itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk polar. Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Z sama dengan RE pangkat I theta. Adapun juga bentuk polar yang satunya yaitu E pangkat I sama dengan cos Y ditambah I sin Y akar cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 1. Nah, jadi E pangkat Z sama dengan E pangkat X argumen dari E pangkat Z sama dengan Y plus minus 2N dikali V. Seperti itu. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Dari Euler itu didapatkan E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Maka cos X-nya sama dengan setengah dikali E pangkat IX plus E pangkat min IX dan sin X-nya sama dengan 1 per 2I dikali E pangkat IX min E pangkat min IX. Nah, didapatkan juga kotangan Z itu sama dengan cos Z plus sin Z, terus tangan Z-nya sama dengan sin Z plus cos Z, secant Z-nya sama dengan 1 per cos Z, dan cosecant Z-nya sama dengan 1 per sin Z. Maka cos Z sama dengan setengah dikali E pangkat IZ plus E pangkat min IZ, dan sin Z-nya sama dengan 1 per 2I dikali E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Nah, ada turunan trigonometri juga, yaitu cos Z itu turunannya min sin Z itu turunannya cos Z, tan Z itu turunannya secant kuadrat Z. Kemudian ada definisinya itu, yaitu cos hiperbolik Y sama dengan setengah dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y, dan sin hiperbolik Y sama dengan setengah dikali E pangkat Y min E pangkat min Y. Misalkan Z-nya itu kan X plus Y. Kemudian IX-nya itu, IZ-nya itu maka IX min Y dan min IZ-nya sama dengan min IX plus Y. Nah, cos Z itu sama dengan setengah dikali E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Nah, IZ dan min IZ-nya itu diubah ke bentuk ini. Maka sama dengan setengah dikali E pangkat min Y dikali E pangkat IX plus E pangkat Y dikali E pangkat min IX. Sama dengan setengah dikali E pangkat min Y dikali cos X plus I sin X plus E pangkat Y dikali cos X min I sin X. Sama dengan setengah dikali cos X dikali E pangkat min Y plus E pangkat Y min I sin X dikali E pangkat Y min E pangkat min Y. Nah, sama dengan cos X, ini berarti kan setengahnya dipindah ke sini. Jadi setengah dikali E pangkat min Y plus E pangkat Y min I sin X dikali setengah dikali E pangkat Y min E pangkat min Y. Nah, yang ini, yang setengah ininya, yang ini, itu kita ganti ke definisi yang sini. Maka jadinya cos X dikali cos hiperbolik Y min I sin X dikali sin hiperbolik Y. Kemudian jika cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y, maka cos hiperbolik kuadrat Y min sin hiperbolik kuadrat Y itu sama dengan 1. Nah, maka mutlak kuadrat dari cos Z itu sama dengan cos kuadrat X dikali 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y ditambah sin kuadrat X dikali sin hiperbolik kuadrat Y sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X dikali sin hiperbolik kuadrat Y ditambah cos kuadrat X. Sama dengan cos kuadrat X plus sin hiperbolik kuadrat Y. Selanjutnya, saya Nafsul Mutmainnah dengan NIM 22252100037 akan menjelaskan mengenai materi integral kompleks. Baik,
Di sini ada fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis sebagai ft sama dengan ut dan i vt, dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup t lebih dari a, dan T lebih dari sama dengan B, maka kita bisa menuliskan integralnya seperti berikut, di mana integral batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B, integral A sampai B ft dt sama dengan integral dari UT dan I VT-nya. Jadi integral A sampai B ft dt sama dengan integral A sampai B UT dt ditambah I integral VT dt. Kemudian, di sini ada sifat-sifat integral fungsi kompleks. Sifat-sifat integral fungsi kompleks itu ada 5. Yang pertama, untuk real integral A sampai B ft dt itu sama dengan integral A sampai B real ft dt. Kemudian yang kedua, untuk imajiner integral A sampai B ft dt sama dengan integral A sampai B imajiner ft dt. Kemudian yang ketiga, untuk integral A sampai B ft dt sama dengan negatif integral A sampai B ft dt. Kemudian yang keempat, sifat mutlak integral A sampai B ft dt sama dengan integral A sampai B mutlak ft dt. Kemudian yang kelima, integral A sampai B k ft dt, di mana k ini adalah konstantanya, sama dengan konstanta integral A sampai B ft dt. Kemudian di sini ada lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu pada variabel T dalam interval tertutup, di mana T lebih dari sama dengan A, dan T kurang dari sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dinyatakan dalam bentuk parametrik. Kemudian ada definisi, kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau smooth curve jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, di mana X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan intervalnya T lebih dari sama dengan alpha, dan T kurang dari sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T, dan dy per dt sama dengan H aksen T ada. Nah, dan kontinu dalam interval T lebih dari sama dengan alpha, kurang dari sama dengan beta. Di sini ada catatan yang harus diingat. Yang pertama, C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Kemudian, C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Dan ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Dan yang terakhir, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Nah, di sini ada teorema kurva Jordan, di mana jika lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kurva C, yang kedua bagian dalam C ditulis in C yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas, kemudian yang ketiga bagian luar C ditulis XC yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Kurva C merupakan batas dari himpunan in C dan XC yang teorema kedua dan ketiga. Selanjutnya ada integrasi garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan interval T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, di mana GT dan HT kontinu di T lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Kemudian G aksen T dan H aksen T kontinu
dengan interval T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, kurva C mempunyai arah dari titik awal A, GA, HA ke titik akhir B, GB, HB. Jadi si A ini titiknya GA dan HA, kemudian si B ini titiknya GB dan HB. Dan P itu X, Y, suatu fungsi yang terdefinisi di C. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.